Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Apen Motor. Katanya minta dibahasin untuk token OG Fan. Oke, kita akan coba untuk lihat ya. OG. Jadi OG Fan ini adalah sebuah token yang kalau kita lihat sepertinya adalah token fan. Token apa ya? Token kayak buat penggemar gitu ya. Jadi misalnya teman-teman punya idola tentang perusahaan atau klub sepak bola misalkan. Ada token namanya token Barcelona, ada token namanya token Juventus, ada juga token Napoli, ada token yang lain-lainnya. Pokoknya klub bola lah. Nah, kalau teman-teman punya token itu tidak menjadikan sesuatu yang gimana-gimana. Jadi token itu diciptakan untuk sifatnya koleksi untuk para fans. Jadi tujuan dibikin token itu memang udah bukan untuk investasi. Meskipun kalau kita lihat dari pergerakan harga, token-token yang sifatnya fans token ya, itu sifatnya bisa naik, bisa juga turun. Bisa juga menguntungkan, bisa juga merugikan. Tapi di awal penciptaannya mereka itu memang tujuannya untuk sebagai apa ya, sebagai sesuatu kebanggaan untuk para fans sebenarnya. Jadi memang bukan diciptakan untuk sarana investasi. Jadi itu teman-teman harus clear dulu. Nah, untuk OG token ini dia dibikin di blockchain dari Ethereum, di mana dia diservis oleh jaringan Chiliz dan juga Socios Platform. Jadi Chiliz ini punya aplikasi yaitu Socios Platform. Platform di mana teman-teman itu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar olahraga, kemudian bisa beli merchandise juga. Di dalam aplikasi itu juga ada hadiah kayak reward gitu, teman-teman bisa menangin tiket. Tapi itu nggak selalu ya. Jadi ada kayak event-event seperti itu di dalam aplikasinya, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu fan token yang di bawah naungan daripada Chiliz. Nah, jika kita perhatikan harganya OG token itu ada di kisaran harga 143.000. Hari ini dia drop lumayan signifikan sebanyak 7,5%. Kalau kita lihat dari peringkat CMC-nya dia berada di peringkat 497. Lalu kita mampir ke website resminya. Ini ada OG Red Bull. Setelah aku cek ini apa? Ini adalah perusahaan game online gitu ya teman-teman. Jadi kayak klub gitu bagi teman-teman yang mungkin pencinta game online. Itu ini dia punya klubnya namanya OG, di mana dia disponsori oleh Red Bull. Dan di dalam websitenya mereka ya jualan jaket sebagai bukti kalau teman-teman itu pencinta gaming, pencinta sport daripada e-sport. Ya, ini kan cabang olahraga baru. Jadi kurang lebih seperti itu ya proyeknya. Jadi apakah fan token ada hubungannya sama OG? Kalau menurut saya sih sebagai token penggemar aja. Tidak ada hubungannya seperti kayak ada sahamnya di token OG itu enggak, teman-teman. Jadi token itu tidak tidak terikat sebenarnya sama OG. Tapi nanti kalau OG sendiri itu ada menang turnamen, ada menang apa, ini akan berdampak juga sama pergerakan harga tokennya biasanya seperti itu. Jadi ada unsur spekulasinya kalau teman-teman invest di project yang seperti ini. Jadi ya kalau kita lihat secara pergerakan harga, OG sendiri udah pernah listing dari 2021 bulan Januari. Dan sampai hari ini dia udah ngepump cukup signifikan. Ini adalah kesempatan buat teman-teman jual kalau menurut aku pribadi. Kenapa jual? Kalau teman-teman perhatikan, OG ini udah tidur cukup lama. Dia sebelumnya diperdagangkan hanya di kisaran $2 saja. Nah, sekarang dia dapat momentum bahkan naik ke all time high yang dulu, yaitu di kisaran $15. Berarti ini harusnya sih, ya ini ditunjang sama volume perdagangan yang cukup bagus juga, dan ini adalah kesempatan yang sangat langka, teman-teman. Sebelumnya OG pernah diperdagangkan di kisaran $30. Setelah listing di Binance, harganya langsung nyungsep ya, langsung turun, drop. Kemudian dia hanya bergerak sideways aja dalam beberapa waktu. Sekarang udah dapat momentum buat naik. Kalau teman-teman kejar, itu ada resiko yang teman-teman bisa hadapi. Yang pertama, harganya bisa seperti ini. Dia akan turun bertahap, teman-teman. Pasca memang kenaikan yang sudah sangat signifikan. Jadi tipikal daripada token-token fans itu memang biasanya naik secara tiba-tiba. Kalau naik itu bisa nggak ngotak.
naiknya bisa sangat-sangat tinggi seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Hanya saja untuk pergerakannya itu cenderung agak sulit untuk kita prediksi atau perkirakan. Kenapa? Karena mereka itu benar-benar bergeraknya liar, teman-teman. Dia tidak ngikutin pergerakan Bitcoin, tidak ngikutin juga BTC dominance seperti apa. Tapi biasanya fan-fan token itu punya pergerakan yang sendiri dan independen. Jika kita perhatikan ya dari penyidik, kita kan bisa cek nih, dia dengan Cilis itu kita nggak dapat ya. Dicek dengan Cilis seperti apa kepemilikan walletnya, transaksi yang terjadi di dalamnya seperti apa, itu tidak terdeteksi. Ini sayang sekali sebenarnya, ada ketidaktransparanan di sini. Jika kita perhatikan juga dia tidak punya supply maksimum. Jadi saat ini supply totalnya itu sekitar 5 juta koin, 5 juta token ya. Sementara yang beredar itu hanya 3,8 juta. Artinya ada 1,2 juta yang sedang di lock atau tersimpan, teman-teman. Nah, melihat dari harga yang sudah seperti ini, kalau saya pribadi ada pegang koinnya ya biasanya saya langsung jual. Kenapa? Karena saya lebih prefer untuk invest di koin-koin yang memang cukup punya prospek buat kedepannya. Artinya mereka ada project yang mereka kerjakan untuk improve, mereka punya jaringan blockchain dan lain sebagainya. Jadi preferensi saya seperti itu. Kalau teman-teman punya preferensi yang lain ya monggo-monggo aja. Kalau secara teknikal sebenarnya pergerakan dari OG ini cukup menarik. Jika kita perhatikan dari segi volume perdagangannya itu cukup bagus di perdagangan kemarin. Ditunjang sama kenaikan harga yang sudah cukup tinggi juga. Jika kita perhatikan kenaikan harganya ini ada sekitar 400%-an something. Jadi udah waktunya untuk bandar taking profit juga. Makanya kalau teman-teman melihat koin itu harganya ngepump tinggi, itu udah teman-teman sangat berisiko kalau teman-teman kejar. Kalau teman-teman kejar resikonya ya nyangkut. Tapi kalau teman-teman orangnya sabar, biasanya belinya itu ketika memang fasenya sideways. Itu posisi paling aman sebenarnya untuk kita melakukan pembelian. Jadi jangan beli ketika harganya sudah terbang, tapi beli ketika dia sideways, ketika dia bergerak sideways, slow, seperti tidak ada kenaikan. Biasanya kalau token-token seperti pen token ini memang kecenderungannya ngepump tiba-tiba. Tapi setelah itu dia bakalan koreksi terus. Jadi untuk OG sendiri level supportnya itu ada di kisaran 7,5 dolar. Sementara resistance terkuat itu ada di kisaran 15 dolar ya. Jadi masih agak jauh rentangnya kalau dia bakalan naik lagi. Dari posisi RSI sendiri ini udah mulai turun lagi, which is artinya adalah mungkin masih punya peluang untuk OG kembali turun balik ke level 7,4 dolarnya, mengetes level support di sana, teman-teman. Jadi ada support di sini, mungkin dia bakal ngetes sekali lagi, kemudian baru dia membentuk sebuah triangle di sini. Triangle, descending triangle biasanya mengarahkan dia sama tren penurunan. Jadi ini ada opportunity seperti ini. Ya, ada peluang dia bakal terkoreksi seperti itu. Ada peluang lain nggak? Yang mungkin aja skenario lain muncul, dia berhasil mantul di sini dan breakout. Dan trennya kembali dalam posisi penguatan. Jadi itu juga mungkin bisa terjadi pada market. Jadi untuk fan token itu secara prediksi itu bakalan sangat sulit, teman-teman. Makanya teman-teman kalau udah punya di harga murah, udah untung, jual. Kalau bagi saya gitu sih, untuk memaksimalkan kita, karena fan token itu penuh dengan ketidakpastian ya. Dia ngepump bisa tiba-tiba Bitcoinnya naik, dia bisa turun, Bitcoinnya turun, dia bisa naik. Jadi benar-benar sulit buat kita prediksi kemana arahnya. Jadi gitu aja buat OG. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.